Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ica Novalia Purba dari kelas A PSPM 2020 dengan NIM 4203111066. Di sini saya akan menjelaskan tentang kalkulus integral. Sebelumnya, kita harus mengetahui pengertian integral. Integral adalah bentuk penjumlahan berkesinambungan atau kontinu yang merupakan antiturunan atau kebalikan dari turunan. Integral terbagi atas dua jenis, yaitu yang pertama, integral tak tentu. Integral tak tentu adalah bentuk integral yang hasilnya berupa fungsi dalam variabel tertentu dan masih memuat konstanta integrasi. Dan yang kedua, integral tentu. Pada bahasan sebelumnya, telah dijelaskan tentang integral tak tentu di mana hasil dari integrasinya masih berupa fungsi. Jika hasil integrasinya berupa nilai tertentu, integralnya disebut integral tentu. Di sini, saya akan menjelaskan tentang integral tentu atau integral Riemann. Integral Riemann terkenal dengan jumlah Riemann atau merupakan definisi pertama integral sebuah fungsi dalam sebuah selang, atau dapat dikatakan juga integral di dalam sebuah selang tertutup. Baik, setelah itu saya akan menjelaskan tentang jumlah Riemann. Misalkan F terdefinisi pada selang tertutup atau A, B, dan P adalah suatu partisi atau pembagian daerah yang membagi selang A, B menjadi N subselang dengan lebar setiap subselang delta X sama dengan B kurang A per N. Pada setiap subselang tersebut diambil sebuah titik sembarang XI atau biasanya diambil pada titik ujung setiap subselang kanan atau kiri, yang kemudian disebut sebagai titik sampel. Bentuk penjumlahan jika XI diambil pada titik ujung kanan yaitu Sn sama dengan N sigma I sama dengan 1F kali XI delta X, atau bila diambil pada titik ujung kiri yaitu Sn sama dengan N kurang 1 sigma I sama dengan 0F kali XI delta X. Disebut jumlah Riemann untuk fungsi F yang bersesuaian dengan partisi P. Pada dasarnya, jumlah Riemann merupakan suatu aproksimasi atau pendekatan numerik untuk mencari luas di bawah kurva suatu fungsi dengan membagi selang menjadi N subselang. Jika N kita dekati sampai tak hingga, maka kita sebut sebagai integral Riemann. Dalam proses perhitungan jumlah Riemann, saat daerah yang diarsir di partisi dalam selang tertentu sebanyak N subselang, kita akan membutuhkan rumus deret, yaitu N sigma I sama dengan 1I sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya sampai tambah N sama dengan N kali N tambah 1. 2N sigma I sama dengan 1I kali 2 sama dengan 12 tambah 22 tambah 32 tambah seterusnya tambah N2 sama dengan N kali N tambah 1 dikali 2N tambah 1 dikali 6. Selanjutnya, mencari luas daerah yang diarsir. Untuk mencari luas daerah yang diarsir, dapat kita menggunakan rumus L sama dengan LPP 1 tambah LPP 2 tambah LPP 3 tambah LPP 4, di mana L sama dengan Fx1 delta X tambah Fx2 delta X tambah Fx3 delta X tambah Fx4 delta X. Luas sama dengan Fx1 tambah Fx2 tambah Fx3 tambah Fx4 kali delta X. Jadi, L sama dengan sigma 4 I sama dengan 1 Fx1 dx. Untuk daerah dengan posisi N, L sama dengan sigma N I sama dengan 1 Fx1 dx. Selanjutnya, membuat pendekatan dengan pembentuk persegi panjang atau partisi. Kita dapat melihat gambar berikut, yang berarti keterangannya yaitu delta X sama dengan lebar tiap persegi panjang. Dan mencari jarak A sampai B sama dengan B kurang A. N sama dengan banyak partisi. Maka delta X sama dengan B kurang A per N. Selanjutnya keintegralan. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama merupakan keintegralan dengan 4 partisi, dan yang sampingnya merupakan keintegralan dengan lebih dari 4 partisi.
Maka dapat disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah partisi dalam kurva, maka akan mendekati nilai sebenarnya atau luas sebenarnya, di mana luas sebenarnya sama dengan daerah antara kurva fx pada selang A kurang B. L sama dengan delta N, I sama dengan 1, fx1 dx. Delta x menuju N sama dengan tak hingga. Delta x sama dengan B kurang A per N. Sehingga dalam notasi luas sama dengan lim sigma N I sama dengan 1 fx1 delta x N menuju tak hingga. Jadi L sama dengan integral BA fx dx. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soalnya ialah, misalkan diketahui suatu fungsi fx sama dengan x pangkat 2 pada interval 0,3, tentukan jumlah Riemann dengan menggunakan 6 subinterval, sama panjang dan titik ujung kanan subinterval sebagai titik wakil tiap-tiap subinterval. Jadi dapat kita ketahui penyelesaiannya ialah, yang pertama kita harus menentukan panjang setiap subinterval penyelesaian, yaitu delta XL. Pada interval 0,3 dibagi menjadi 6 subinterval sama panjang, sehingga delta x1 sama dengan delta x sama dengan 3 kurang 0 per 6 sama dengan 3 per 6 sama dengan 0,5. Selanjutnya, kita menentukan titik wakil xi dengan membagi menjadi 6 subinterval. Karena yang diminta adalah titik ujung, karena interval maka nilai x1 yang digunakan adalah sebelah kanan setiap subintervalnya. Yang ketiga, menentukan lebar atau tinggi masing-masing subinterval dengan fungsi fx sama dengan x pangkat 2, yaitu subinterval 1 bagi 0 kurang 0,5 dengan x1 sama dengan 0,5. fx1 sama dengan f 0,5 sama dengan 0,5 pangkat 2 sama dengan 0,25. Begitu seterusnya hingga ke subinterval ke-6. Selanjutnya menentukan jumlah Riemann. Jumlah Riemann sama dengan N sigma I sama dengan 1 F x1 delta x1, yaitu sigma 6 I sama dengan 1 F x1 delta x. Selanjutnya F x1 delta x tambah F x2 delta x tambah F x3 delta x tambah fx4 delta x tambah fx5 delta x tambah fx6 delta x, sehingga 0,25 tambah 1 ditambah 2,25 ditambah 4 ditambah 6,25 ditambah 9 dikali 0,5, sehingga didapat 22,75 dikali 0,5, dan hasilnya adalah 11,375. Berikut penjelasan mengenai contoh soal saya sekalian sebagai penutup dalam presentasi ini. Sebelumnya saya meminta maaf jika ada salah kata. Terima kasih.